merangkum pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan PIN yang seringkali dipertanyakan sama kami. Kami coba merangkum ada sekitar 8 atau 9 pertanyaan yang seringkali terjadi. Jadi contohnya misalkan bagaimana cara pembatalan booking. Jadi dilakukan oleh admin PT itu sendiri dengan cara klik menu arsip template, lalu arsip reservasi, lalu reset by pemesanan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara pembatalan nomor yang telah dipasangkan. Next, Mas Dani. Nah, ini yang keempat juga sama, mengapa data tidak muncul baik di tabel eligible maupun tidak eligible. Jadi seringkali terjadi ini ya, coba kami rangkum. Jadi salah satunya adalah mahasiswa pindahan, alih bentuk, alih jenjang, merger gitu kan. Terus misalkan contohnya karena calon lulusan tersebut sudah lulus pada feeder. Next, Mas Dani. Lalu yang kelima adalah mengapa data tidak eligible, karena seringkali memang ada keterangan error ya. Lalu perbaiki pada aplikasi feeder, lalu sinkronisasi, dan terus yang keenam adalah mengapa profesi tidak muncul pada aplikasi PIN. Nah, ini yang perlu juga kami sampaikan. Jadi sebagai amanat Undang-Undang 12 2012 yang tingkat tinggi bahwa PIN ini kan hanya untuk yang berbentuk ijazah, sebagaimana kalau profesi outputnya bukan ijazah, melainkan adalah sertifikat. Lalu yang ketujuh adalah mengapa nomor ijazah tidak ditemukan di sipil, karena mungkin belum dilaporkan ke PDDikti, karena nomor sama dengan PT prodi yang sama, karena memang tidak ada ijazahnya. Next, Mas Dani. Lalu yang ke-8 adalah terkait dengan kapan wajib PIN. Jadi sebagaimana amanat dari Permendikti 59 bahwa mulai tanggal 28 Desember 2020 ke sini, maka lulusan perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta sudah wajib menggunakan PIN. Jadi sebelum 28 Desember 2020, lulusan dari perguruan tinggi masih boleh menggunakan nomor dari perguruan tinggi. Next, Mas Dani. Nah, ini terkait dengan 9, apakah boleh menambahkan karakter pada nomor ijazah nasional? Jawabnya tidak boleh. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak menambahkan karakter apapun itu, karena akan menghambat terkait dengan pemberian nomor untuk lulusannya. Kapan, yang tadi saya bilang, 10 kapan berlakunya PIN? Mungkin tadi setelah 28 Desember 2020. Lalu 11 bagaimana cara menghubungi admin Kemendikbud jika menemui masalah. Next, Mas Dani. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara singkat karena harapannya kami lebih banyak diskusi nantinya terkait dengan PIN dan sipil. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Semoga Bapak Ibu masih semangat, karena setelah ini kita bahas teknis Bapak Ibu terkait dengan aplikasi PIN. Jadi tadi Pak Akbar sudah sampaikan secara kebijakan apa saja validatornya. Yang harus Bapak Ibu catat adalah terkait dengan validatornya, karena PIN, aplikasi PIN itu sangat berkaitan dengan validator yang tadi Pak Akbar sudah sampaikan. Nah, jadi PIN ini bisa diakses di pin.kemdikbud.go.id menggunakan username dan password forward. Nah, karena dulu YIN ya Bapak Ibu ya, sekarang sudah UIN, maka pastikan pada saat login ke aplikasi PIN-nya itu menggunakan akses yang UIN. Jangan lagi menggunakan akses yang YIN. Nah, kemudian pada aplikasi PIN ini terdapat 4 menu paling besar, yaitu adalah reservasi, pemasangan, arsip, serta pencarian data mahasiswa. Nah, Bapak Ibu yang mungkin saat ini di sana sedang buka laptop, Bapak Ibu bisa buka aplikasi itu supaya kita lihat bersama, karena kebetulan aksesnya kami tidak bisa buka, karena akses itu kan menggunakan akun PDDikti begitu ya kira-kira Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang sudah login, ya kira-kira seperti ini, bukan kira-kira ya, memang seperti ini tampilannya
bahwa ada 4 menu tadi, itu ada reservasi, pemasangan, arsip, serta pencarian data mahasiswa. Pada saat Bapak Ibu ingin mendapatkan nomor ijazah nasional, yang utama itu adalah Bapak Ibu memilih tombol reservasi nomor ijazah. Yang kedua, ketika Bapak Ibu memilih tombol reservasi, maka akan muncul seluruh program studi yang ada di UIN SAIZU tanpa terkecuali program profesi. Misalkan ada pendidikan profesi guru di sana, maka pendidikan profesi guru tersebut tidak akan muncul. Tapi untuk jenjang lain, misalkan ada D3, S1, S2, dan S3, maka pasti akan muncul di dalam pilihan program studinya. Setelah Bapak Ibu memilih, misalkan contoh satu pendidikan RA gitu ya, Rodatul Anfal di sana yang mau diberikan nomor ijazah, dipilih saja, klik tombol pilih. Nah, muncul nanti ada tahun di tahun. Nah, tahun ini saya selalu sampaikan ke semua Bapak Ibu bahwa catat dengan baik di garis tebal, cetak miring, pokoknya didapatkan highlight bahwa tahun di sini adalah tahun diterbitkannya ijazah sebagaimana yang Pak Bar sudah sampaikan. Nah, ini misalkan kita berikan gambaran. Ada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus tahun lalu misalkan, tetapi baru diterbitkannya ijazahnya di tahun ini, maka nomor ijazahnya yang mana Pak? Yang tahun lalu atau tahun ini? Tahun ini. Nah, terus tahun ini kan sudah pakai UIN Pak, maka bagaimana solusinya? Segera mahasiswa-mahasiswa yang dulu masuk di IAIN dan saat ini akan diluluskan di UIN, proses migrasinya segera dilakukan, segera dijalankan, pastikan semuanya tidak ada yang kurang Bapak Ibu. Kalaupun ada kekurangan, selesaikan dulu di IAIN-nya, baru masuk ke UIN-nya, karena banyak sekali permasalahan dari data-data seperti itu. Jadi pastikan ini adalah tahun diterbitkannya ijazah. Jadi kalau misalkan tahun depan gitu ya, ada mahasiswa sudah di yudisium di tahun ini, misalkan di November ini sudah dinyatakan lulus oleh kampus, tetapi belum menyelesaikan administrasi atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mahasiswa tersebut diberikan ijazahnya atau diterbitkan ijazahnya di tahun 2022, maka kapan nomor ijazah nasionalnya diminta? Maka nanti saja di tahun 2022, tidak perlu di tahun ini. Nah, setelah memilih tahun diterbitkannya ijazah, maka akan muncul satu halaman itu berisi 2. Daftar calon mahasiswa yang eligible serta yang tidak eligible. Yang eligible pasti itu mahasiswa pelaporannya sudah sesuai dengan validator yang tadi Pak Akbar sampaikan. Karena validator-validator yang Pak Akbar sampaikan itu adalah kami tidak mengada-ngada dan tidak mengambil dari tempat lain, tapi itu semua kami ambil dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Maka pastikan kembali, mungkin dulu operator di level dekan, di level fakultas atau di level rektorat, ya sudah, mengejar saja yang penting 100%. Yang penting 100% dan yang penting 100% tanpa melihat apakah data tersebut valid atau tidak. Justru di aplikasi PIN inilah yang mengecek bagaimana atau apakah pelaporan tersebut sudah sesuai dengan SNBikti atau belum. Jika sudah sesuai, maka harusnya yang lebih banyak yang eligible daripada yang tidak eligible. Itu baru yang eligible-nya saja. Makanya yang tadi 8 validator yang Pak Akbar sampaikan itu menjadi informasi atau acuan ketika nanti melakukan pelaporan data. Nah, selain ada yang eligible, maka kami memberikan juga informasi yang tidak eligible. Yang tidak eligible ini apa? Yang tidak eligible ini adalah ada satu validator yang tidak dapat dipenuhi oleh data mahasiswanya. Contoh, misalkan kalau di layar SKS maksimum per semester tidak memenuhi ketentuan, maka di AKM-nya, di aktivitas kuliah mahasiswanya, ada pelaporan SKS-nya yang melebihi daripada 24 SKS.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang lagi in biasanya kami mendapatkan waktu kami masih mengurusi yang dari Kementerian Agama itu adalah pencatatan di luar periode pelaporan. Itu lagi rame Bapak Ibu. Kalau dulu ya waktu kami masih ngurusi, tapi nggak tahu sekarang di tim di PTKI bagaimana. Tapi yang sudah-sudah adalah satu terkait dengan masa studi, yang kedua terkait dengan pencatatan di luar periode pelaporan. Kalau masa studi, saya yakin Bapak Ibu sudah paham bahwa masa studi itu mengikuti standar nasional pendidikan tinggi. Nah, pencatatan di luar periode pelaporan ini apa? Nah, tadi ada di validator nomor 6 yang Pak Akbar sampaikan. Normalnya mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima di UIN Saizu pasti di SK-kan oleh UIN Saizu dan seharusnya secara normal itu segera dilaporkan ke PDDikti. Tetapi yang namanya human error atau adanya kesalahan di internal itu pasti tidak bisa dipungkiri. Alhasil mahasiswa tersebut sudah melakukan pembayaran, sudah kuliah, sampai mau lulus ternyata baru ke monitor. Aduh, ini mahasiswanya nggak ada datanya, atau mahasiswanya yang lapor, kok data saya tidak ada di PDDikti. Perguruan tinggi Bapak Ibu, perguruan tinggi pasti akan melaporkan ke PDDikti dengan cara apa? Karena periode sudah ketutup, pasti kan harus menggunakan pembukaan periode tipe 1. Itulah kuncinya. Pembukaan periode tipe 1 itu kalau mungkin 1 tahun masih, walaupun tidak normal ya, sebenarnya tidak normal. Memohon pembukaan periode tipe 1 itu tidak normal. Tetapi kami masih memberikan kesempatan bahwa oke lah 3 tahun. 3 tahun lupa melaporkan itu kami masih tolerir. Di atas itu sudah pasti kena pencatatan di luar periode pelaporan. Karena kami menganggap itu satu hal yang aneh. Kok bisa lupa sampai lebih daripada 3 tahun. Jadi hal tersebutlah yang paling banyak dan paling rame biasanya di perguruan di PTKIN begitu. Nah, terus bagaimana dengan mahasiswa migrasi Pak dari IAIN Purwokerto waktu itu masuknya terus sekarang menjadi UIN Saizu? Nah, itu harus pastikan proses migrasinya itu tidak lagi ada masalah lagi di data IAIN Purwokertonya. Kami menemukan beberapa masalah sudah berubah bentuk, tapi data lampaunya harus diperbaiki. Yang mana waktu itu perguruan tingginya masih belum berubah. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika sudah melakukan migrasi, data itu sudah bersih, sudah clean, sudah nggak ada masalah. Nah, pada saat nanti ada perubahan Bapak Ibu, misalkan ke monitor ternyata ada SKS-nya belum cukup, kemudian IPK-nya juga belum cukup, padahal di siakatnya UIN Saizu sudah lengkap, apa yang harus dilakukan? Segera perbaiki di feeder, kemudian tunggu H+1. Jadi tunggu H+1. Jadi tidak langsung real time Bapak Ibu perbaiki hari ini, saat itu juga berubah, enggak. Jadi harus menunggu H+1 dulu. Setelah itu baru dicek lagi. Nah, data-data yang ada di eligible dan tidak eligible itu ambil dari mana? Dari aktivitas kuliah mahasiswa. Sekali lagi Bapak Ibu, dari aktivitas kuliah mahasiswa. Jadi banyak yang melapor ke kami, Mas ini kok saya sudah perbaiki data tapi kok nggak berubah. Pas dicek ternyata yang berubah bukan di aktivitas kuliah mahasiswanya. Kemudian, kok Mas ini saya sudah perbaiki tapi kok nggak berubah juga di PIN. Permasalahannya cek dulu di PDDikti ada atau enggak. Karena kami sering sekali dapat pembanding data-data feeder yang dijadikan pembanding. Padahal tadi Pak Akbar sudah sampaikan bahwa data yang diambil itu adalah data dari pangkalan data pendidikan tinggi atau dari PDDikti, bukan dari feeder. Oke ya, lanjut. Nah, jika tadi data-data yang eligible ternyata sesuai dengan yang akan diberikan ijazah, maka pilih saja mana mahasiswanya. Mahasiswanya dipilih si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Ketika sudah selesai, dilakukan proses. Setelah diproses, sistem akan mengenerate nomor itu secara otomatis berdasarkan kodifikasi yang tadi Pak Akbar sudah sampaikan.
Sudah selesai, maka statusnya diakhiri, tolong diklik akhiri pengajuan nomor ijazah. Nah, jika diakhiri maka prosesnya untuk reservasi sesimpel itu. Nah, proses reservasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, jam berapapun tanpa melihat periode pelaporannya. Jadi kalau misalkan sudah ada yang mau diberikan ijazah nih akhir tahun ini atau akhir November atau awal Desember atau pertengahan Desember dari UIN Saizu mau memberikan ijazah atau ada seremonial, apakah boleh Pak diproses sekarang? Boleh, selama satu eligible secara aplikasi PIN atau berarti sudah sesuai pelaporannya dengan Kesendikti. Yang kedua, pastikan juga eligible menurut peraturannya UIN Saizu. Jangan sampai di aplikasi PIN-nya ini eligible nih, oke, eligible, tapi mahasiswa tersebut belum menyelesaikan proses administrasi misalkan, atau masih ada hal-hal lain yang belum dia selesaikan di internalnya UIN yang menyebabkan dia tidak boleh ikut wisuda sekaligus diberikan ijazah begitu ya. Nah, maka terus pertanyaannya, kapan sih Mas yang ideal untuk melakukan reservasi sekaligus pemasangan? Ya tadi, pertama pastikan dulu eligible dulu nih secara aplikasi PIN. Kedua, eligible juga secara aturan akademiknya UIN Saizu. Kalau dua ini sudah eligible, maka sebenarnya bisa kapanpun dan dimanapun. Jadi mengurangi yang namanya pembatalan. Karena kalau sudah namanya pembatalan, saya yakin di PTKI, di Direktorat PTKI Kemenak pun akan melakukan antrian berdasarkan prioritas atau berdasarkan siapa yang duluan masuk. Jadi pastikan pada saat nanti Bapak Ibu reservasi itu eligible secara aplikasi PIN dan eligible juga secara administrasi akademik di sana. Apakah boleh Pak kalau kami hanya reservasi 5? Satu aja boleh kok Bapak Ibu. Jadi gambarannya di UNS itu setiap ada mahasiswa yang keluar dari ruang sidang dinyatakan lulus, operatornya langsung booking, langsung pasangkan. Boleh seperti itu. Jadi Pak, jadi enaknya tuh seperti itu. Jadi bisa satu doang boleh nggak? Satu-satu boleh. Mau 2 juga boleh. Mau 3 boleh. 4 boleh. Apakah boleh berkali-kali? Boleh juga. Pastikan reservasi yang sebelumnya sudah diselesaikan. Misalkan tadi prodi RA gitu ya. Ternyata berkali-kali nih karena ada 5 mahasiswa dicicil, 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Selama 5 yang pertama diselesaikan sampai pemasangan, terus di reservasi lagi untuk yang berikutnya pasangkan, di reservasi yang berikutnya pasangkan, reservasi berikutnya pasangkan, dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah direservasi ada yang namanya dipasangkan, karena kami melihat bahwa ada beberapa perguruan tinggi yang mereka memang harus ada proses pencetakan ke Peruri gitu ya, proses pencetakan ke Peruri, masih ada proses lagi setelah mendapatkan nomor ijazah. Maka ada yang namanya pemasangan, ini jadi dipasangkan antara nomor ijazah nasional dengan nomor induk mahasiswa. Karena yang tadi sudah Bapak Ibu booking atau reservasi itu tidak berkait satu dengan yang lainnya, maka diperlukanlah di pemasangan. Sama pemasangan juga akan muncul seluruh program studi yang ada di UIN kecuali yang program profesi. Yang muncul hanya akan yang tombolnya warna hijau itu adalah yang sudah pernah direservasi sebelumnya. Kalau belum, maka tombolnya akan berwarna putih. Nah, pada saat setelah dipilih, maka akan ada satu form ini untuk mengunggah hasil pemasangan Bapak Ibu begitu ya. Jadi ada 3 file yang harus di-download, itu adalah unduh file pemasangan, kemudian daftar calon lulusan, dan daftar nomor ijazah. Nah, file template itu akan bentuknya seperti ini, hanya contoh gitu ya, hanya contoh, maka contohnya akan seperti ini. Nah, nanti ya seperti ini Bapak Ibu, ada 3 file. Ada daftar calon lulusan yang ada di sebelah kiri,
daftar nomor ijazah yang ada di sebelah kanan. Ini semua disatukan menjadi satu kesatuan melalui file template tadi. Cukup nomor ijazahnya saja yang di-copy ke tengah atau ke file template, dan cukup nomor induk mahasiswanya yang di-copykan ke file template. Cukup itu saja. Pastikan nomor ijazahnya berurut, tidak lengkap. Dalam artian gini, kalau Bapak Ibu melihat yang ada di depan, pasti Pak ini kan berantakan ya Pak, 261, 278, 292, 308, 322, 339 dan seterusnya. Itu sebenarnya aslinya adalah berurut. Nggak usah Bapak Ibu lihat digit terakhirnya. Digit terakhir itu hanya contoh. Bapak Ibu lihat sebelum digit terakhir, karena di situ ada 26, 27, 28, 29 dan seterusnya. Karena ini hanya untuk kepentingan paparan, maka kelihatannya ini memang berlengkap, tapi kalau yang aslinya tidak seperti itu. Nah, ada beberapa ketentuan pada saat pemasangan. Bapak Ibu semua se-Indonesia dari 2018 sampai 2021 kami melakukan sosialisasi, pasti sudah mengerti dan memahami kodifikasi nomor ijazah nasional begitu ya. Maka kemungkinan akan diakali dalam tanda petik itu akan ada. Misalkan ya udah kita bikin aja deh seperti nomor ijazah nasional begitu ya, kan kita udah tahu nih kode prodi berapa, tahun terbit ijazah berapa, nomor ya tinggal kita acak aja. Terus kita juga tahu kok nih mahasiswanya berapa. Gimana kalau kita coba insert? Nah, itulah kami jaga di sini. Ada beberapa ketentuan. Pertama, misalkan pastikan NIM itu tidak ada yang lengkap. Contoh yang ada di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu booking 15. Ternyata 2 mahasiswa itu nggak jadi lulus karena belum menyelesaikan administrasi. Ya maka cukup kolom NIM-nya saja yang dihapus. Jika ingin tetap dengan 13 data, maka datanya dinaikkan semua sampai paling atasnya tutup, sisakan 2 kolom paling bawah yang kosong, 2 baris paling bawah yang kosong. Yang kedua, pastikan nomor ijazah itu berurut. Bapak Ibu nggak boleh berantakan. Tadi kalau misalkan ada mahasiswa yang nggak jadi lulus, cukup di kolom NIM-nya saja yang dihapus. Tidak perlu sampai ke kolom pin itu 1 baris itu dihapus, tidak perlu. Cukup kolom NIM-nya saja yang dihapus. Nah, bagaimana dengan yang tidak dipasangkan? Maka namanya akan menjadi eligible kembali. Jadi mahasiswa tersebut bisa direservasi kembali, begitu kira-kira. Nah, jika sudah Bapak Ibu tinggal unggah, nggak perlu Bapak Ibu save as, nggak perlu Bapak Ibu rubah apapun, pokoknya save saja. Pastikan Bapak Ibu tidak ada yang menggunakan Open Office, tidak ada yang menggunakan WPS Office. Pastikan semuanya menggunakan produk dari Microsoft. Ini bukan karena kami kerjasama, tapi nggak tahu kenapa pluginnya nggak bisa baca selain Microsoft. Ketika Bapak Ibu sudah unggah, sistem maka akan menampilkan konfirmasi terakhir. Apakah sudah benar NIM-nya dengan nomor ijazahnya dari data pemasangan? Pastikan itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pasangkan di file Excel. Jika belum, jangan diakhiri. Maka lebih baik dibatalkan saja permohonan reservasinya. Nah, sampai tahap ini disarankan tidak untuk mencetak ijazah. Jangan sampai belum dipasangkan Bapak Ibu sudah cetak ijazah, itu yang bahaya. Kami menemukan beberapa perguruan tinggi yang dalam tanda petik nekat, mereka mencetak ijazah menggunakan nomor ijazah yang belum dipasangkan. Nah, maka akhiri dulu, sampai di akhir ini, tombol akhir ini. Setelah itu baru Bapak Ibu boleh cetak ijazah. Nah, itu ada di mana? Arsip dan template. Nah, tadi Pak Gun juga sudah sampaikan bahwa ada pembatalan, kami memberikan ruang. Ruang yang kedua yang tadi ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu reservasi 10, ternyata 2 nggak jadi lulus, maka Bapak Ibu cukup pasangkan 8, 2 itu akan menjadi eligible kembali. Ada cara pertama sebenarnya Bapak Ibu.
Ada cara pertama untuk menghindari ke cara kedua begitu. Cara pertama lewat arsip dan template. Lewat mana? Lewat arsip reservasi. Ini semua akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya akan muncul semua reservasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kalau baru sampai tahap reservasi Bapak Ibu masih bisa reset batch pemasangan. Ini se-batch-batchnya dibatalkan. Jadi kalau Bapak Ibu reservasi 100, maka kalau Bapak Ibu klik reset batch, maka 100-100-nya data itu akan dibatalkan. Ini adalah tindakan preventif yang pertama sebelum Bapak Ibu melakukan ketindakan preventif yang kedua, yaitu tidak memasangkan. Tapi kalau 1 lewat, 2 kelewat, maka yang ketiga mau tidak mau Bapak Ibu harus bersurat ke Direktorat PTKI, ke Subdirektorat Akademik kalau nggak salah kalau nggak salah akademik Pak Nurul Islam. Beliau pimpinannya, satu timnya itu yang akan melakukan pembatalan tersebut. Nah, kedua ada arsip nomor ijazah. Nah, arsip nomor ijazah ini akan berisi seperti ini Bapak Ibu datanya. Nah, ini jadi ada NIM, ada nama, ada nomor ijazah. Jadi ini yang akan sudah fix ya Bapak Ibu. Data ini sudah fix, tidak bisa lagi diganggu gugat. Kalau sudah sampai tahap ini ternyata ada pembatalan, maka pembatalan ini harus bersurat ke Direktorat PTKI, baru bisa dibatalkan. Bagaimana kalau misalkan dibatalkannya hanya di tengah, maka Bapak Ibu rugi 1 nomor. Nomor itu tetap kami baca bahwa ada datanya walaupun sudah dihapus. Yang terakhir, karena kami menemukan beberapa pertanyaan dari PT, kok ini tidak ada di mana-mana datanya, padahal semua validator sudah terpenuhi, pelaporan sudah benar, dan semuanya kami sudah sesuaikan, kok nggak ada. Maka lewat fitur pencarian data mahasiswa ini Bapak Ibu bisa dapat jawabannya. Misalkan Bapak Ibu ketik aja NIPD-nya atau NIM-nya atau NRM atau NPM, nanti akan terlihat, oh ternyata NIM ini sudah pernah di-booking oleh operator yang sebelumnya. Oh, mahasiswa ini ternyata tidak eligible karena hari ini. Oh, mahasiswa ini eligible karena hari ini. Jadi, fitur inilah yang membantu Bapak Ibu untuk bisa melihat apakah data mahasiswanya ada di mana, begitu kira-kira. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan teknis aplikasi PIN. Cukup mudah